الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Tabligh, sifat yang wajib bagi Rasul. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Maka mustahil kitman artinya menyembunyikan. Wajib pada hukum akal bahwa para nabi kita Muhammad yang kita ambil patokan. Jadi kalau kita menyebut nabi kita Muhammad itu tersambat sudah seluruh nabi dan rasul. Nah, jadi wajib nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib pada akal, bersifat tabligh. Mustahil sidin bersifat kitman, menyembunyikan. Maksud tabligh di sini menyampaikan seluruh yang datang dari Allah Ta'ala. Jadi kada ada satupun yang nabi itu menyembunyikan, seluruhnya nabi kisahkan, baik mengenai hukum-hukum Tuhan, baik mengenai tentang keadaan zat dan sifat Allah Ta'ala, seluruhnya itu disampaikan oleh Rasulullah. Kada ada yang disembunyikan sidin. Walaupun karena Nabi itu menyampaikan ada dua perkara, ada yang Nabi sampaikan secara umum, ada yang Nabi sampaikan pada orang-orang tertentu saja. Nah, cuma secara garis besar kedua-duanya itu tetap disebut menyampaikan narenya. Nabi menyampaikan, yang sidin sampaikan itu seluruh hukum-hukum yang datang dari Allah. Nah, lalu yang menyampaikan ini adalah tugas dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka disebut sidin itu muballigh, menyampaikan. Apa yang sidin sampaikan? Yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, itu hukumnya haram. Nabi itu yang menyampaikan asal muasal. Lalu Nabi menyampaikan ini, apakah sudah putus atau berhenti tugas beliau? Kada. Nah, tugas Nabi untuk menyampaikan disambung oleh pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Jadi tugas Nabi sebagai penyampai, menyampaikan segala-galanya, baik itu hukum maupun Nabi menyampaikan tentang zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu terus menerus, kada baampihan. Kalau pangbah Nabi wafat lalu Nabi itu ampih bagawi, kada. Tetap gawian Nabi itu disambung secara zahir, disambung oleh para ulama. Nah, kalau ulama hakikat memadahkan bahwa tugas Nabi itu tetap terus menerus, secara zahir disambung oleh para ulama, namun secara hakikat tetap Nabi itu bagawi. Ada pernah Nabi itu pensiun,
tetap sidin begawi. Jadi secara hakikat nabilah yang terus-menerus menyampaikan ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, nangka ini yang bujur cara sembahyang, nangka ini cara berwudu. Hakikatnya sebenarnya tetap nabi kita secara hakikat, secara pandangan hakikat. Namun secara zahir, secara zahir para ulama yang menyambung, itu secara zahir. Nah, maka ini di antara kelebihan dari Nabi kita Muhammad SAW ini, selain bersifat siddiq, amanah, sidin pun wajib bersifat tabligh, menyampaikan. Nah, itu kelebihan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka sebagai kesempurnaan dulu, kita sudah belajar 50 aqaid, itu fardu ain. Untuk menyempurnakannya, maka kita disuruh juga memahami tentang hakikat Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun belajar tentang Nur Muhammad itu kada fardu ain hukumnya, tetapi menyempurnakan keimanan. Nah, kita disuruh untuk memahami dan disuruh untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka disuruh pula kita mengerti bahwa sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW ini Nur Sidin itu pertama dulu kita pahami makhluk dulu. Nah, karena wayah ini beredar sudah pemahaman ajaran-ajaran yang ujar guru sekumpul itu sesat. Bila ada ajaran yang memadahkan Nur Muhammad itu qadim, Jasidin jangan diumpati, itu sesat. Nur Muhammad atau Nur Nabi kita itu baharu atau hadis, kada qadim tuh, kada ada dengan sendirinya, tapi baharu. Arti baharu itu dijadikan juga. Nah, jadi Nur Nabi kita dijadikan oleh Allah, berarti makhluk. Nah, maka walaupun Nur Nabi kita ini makhluk, Sidin ini berisi kelebihan dua. Pertama, awal-awal makhluk. Nah, itu dulu. Awal-awal makhluk. Paling pamulaan makhluk yang diciptakan oleh Allah namanya Nur Muhammad. Kayak apa hakikat Nur Muhammad? La ya'rifuha illallah. Itu dulu. Kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah. Kayak apa sebujur-bujur hakikat Nur Muhammad tuh kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah yang menciptakannya. Cuma kita disuruh mengerti dan paham bahwa awal-awal makhluk itu yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, namanya Nur Muhammad. Nah, satu dulu kelebihan Nur Muhammad ini awal-awal makhluk. Yang kedua, Nur Muhammad ini dijadikan bahan baku bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia dan seluruh yang lain-lainnya. Jadi bahan baku Allah baulah itu adalah Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kelebihannya dua. Amun hendak dua ini yang paling nyata dulu, yang kita tuh disuruh paham bahwa awal-awal makhluk namanya Nur Muhammad. Dan dari bahan baku Nur Muhammad inilah diciptakan seluruh alam semesta. Apa aja tuh sambatannya? Banyak alam semesta ini sambatannya, tapi bahan bakunya satu. Bahan baku itu artinya asal bahan sama sekali itu. Nah, itu diambil Allah jadikan dari Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nur Muhammad inilah awal-awal makhluk yang dijadikan darinya seluruh alam semesta yang menjadi kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menjadi kekasih Allah taala? Iya, Nur Nabi kita Muhammad ini kekasihnya Allah taala. Satu dulu, kita tuh disuruh sekadar tahu aja dulu ini untuk menyempurnakan keimanan kita. Nah, hukum tahun angka ini apa hukumnya? Fardu ain kah? Kada fardu ain. Cuma bila kada tahu kada sempurna, itu aja masalahnya. Kada sempurna.
Nah, jadi supaya sempurna etikot kita disuruh paham kayak itu. Dan kita disuruh mengerti bahwa Allah berisi kekasih. Nah, narannya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi kekasih. Bahkan di surga itu bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi Adam melihat tawing-tawing surga itu bertulis nama Allah, di higanya bertulis naran Muhammad Rasulullah. Nah, lalu Nabi Adam ini bertakun lawan Allah Ta'ala, wahai Allah, siapa nintuh? Adakah seseorang hamba yang selain ulun yang bertulis namanya setelah nama pian? Kenapa kadenaran ulun? Nah, itu bahasa ulunnya aja tuh lah. Nah, cakanaran ulun pang di situ bertulis la ilaha illallah atau Allah, lalu Adam ini kada naran Muhammad, siapa nintuh? Nah, Nabi Adam ini bertakun don Allah Ta'ala, siapa nintuh? Hibat benar setelah naran pian ada narannya, ulun penasaran tuh hanai. Nah, dijawab oleh Allah Ta'ala, nintuh kakasihku, sebab inyalah aku menciptakan nyawa wahai Adam. Nah, Allah Ta'ala kan bisa bernyawa orang Banjar sama Allah Ta'ala. Nah, sebab Muhammad itulah aku menciptakan nyawa dan aku menciptakan aflak seluruh alam semesta. Nah, cakanya si Muhammad itu kadada, aku kada mencungulakan nyawa dan kada mencungulakan alam semesta. Nah, jadi sadarlah Nabi Adam. Maksudnya jangan kita kada sadar, itu maksudnya. Nabi Adam sadar, maksudnya disuruh juga kita sadar bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Ta'ala. Nah, bahkan Allah Ta'ala berucap, wahai Muhammad kekasihku, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Kada disebut aku melainkan engkau pun disebut bersamaku. Aku nih disebut, kada sah menyebut aku melainkan engkau pun juga harus disebut. Nah, maka itu ada dua kalimat syahadat, kada ada satu kalimat syahadat. La ilaha illallah, ujung-ujungnya sambungannya Muhammadur Rasulullah. Amun tak tinggal Muhammadur Rasulullah, satu kalimat syahadat narannya kada sah syahadatnya. Nah, lalu Muhammad ini siapa? Makhluk, ciptaan Allah, baharu lain Allah Ta'ala. Itu dulu kita supaya jangan sampai manuhanakan Muhammad. Nah, makanya memahami Nur Muhammad ini setelah mengerti dulu 50 aqaidul iman. Nah, tetapi walaupun Muhammad ini makhluk, paling dicintai oleh Allah, dan kelebihannya dua, awal makhluk. Dan dari Nur Sidin diciptakan seluruh segala yang ada. Nah, lalu kita jadi paham, berarti sekalinya asal muasal kita ini nah dari Nur Nabi kita. Berarti kuitan kita yang sesungguhnya adalah Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa tugas Nur Muhammad atau tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muballighan, menyampaikan. Nah, menyampaikan apa? Tugas utamanya menyampaikan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala bersifat kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, qudrat, iradat, dan seterusnya. Siapa yang menyampaikan? Iya, Nur Nabi kita ini yang menyampaikan. Maka alam semesta jadi pinandu, siapa Tuhannya. Manusia jadi paham dan mengerti siapa patuanannya. Siapa yang menyampaikan bahwa Allah Ta'ala itu ada? Ini bang, Nabi kita yang menyampaikan. Nah maka misalnya kayak ini nah Allah Ta'ala tadi sudah bapadah, aku tuh jar Allah Ta'ala bila disebut, maksudnya bila aku bagagawi, itu maksud disebut. Maka kada mau aku meninggal engkau wahai kekasihku. Bila aku bagagawi, kusertakan engkau wahai kekasihku. Nah, dan itu terbukti sampai sekarang. Contoh misalnya,
Yang menghilangkan haus siapa? Allah. Tapi kita kada minum, disuruh Tuhan minumlah nyawa dulu. Nah, menyertakan minum banyu, lalu Allah mau menjulungi kita hilang haus. Nah, inilah disebut yang menghilangkan haus Allah, la ilaha illallah. Tapi berkat banyu Muhammadur Rasulullah. Nah, berkat banyu yang diminum, yang ma'alim makan seseorang Allah. Tapi munnya kada belajar lawan guru bang, kawala alim. Mun Allah hendak kawai, cuma Allah kada hakon. Jar Allah, bila aku ma'alim makan seseorang, bila aku bagawi, ku sertakan nur kekasihku. Lalu inya belajar lawan seorang guru. Allah ma'alim makan, barakat guru. Nah, lalu Allah mengabulkan hajat, lalu jadi alimlah seseorang tadi, jadi paham karena ada barakat guru. Nah, ini contoh dulu. Di bagi mitan kita memahami lah. Nah, supaya jangan hang otak. Yang menggurakakan banyu siapa? Secara zahir api. Ya kalau. Nah, tapi kita paham sudah akidah kita bahwa yang menggurakakan banyu itu apa? Allah Taala. Tapi kawalah banyu diandak di sini, apinya di sini, atau apinya kada dinyalakan, maulah menggurak, kada mau. Walaupun kita tahu yang menggurakakan banyu itu Allah, lain api. Tapi kada kawa api itu kada dinyalakan. Kenapa dinyalakan? Harus dinyalakan, wajib dinyalakan. Allah sudah berucap, aku bila bagawi beserta kekasihku. Nah sekarang pertanyaannya, api, banyu, guru, nasi, seluruhnya itu dalam bahasa tauhid disebut asbab, sabab. Banyak nama, api satu nama, banyu satu nama, guru satu nama, dan lain sebagainya, kada kehitungan satu nama, tapi satu asal. Nah, banyak nama, satu asal. Apa asal segala sesuatu? Yang tadi sudah kita ketahui, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak nama, tapi satu asal. Satu asal. Nah, kalau kita memandang ke asal, nah, seluruh nama yang banyak tuh jadi sirna, jadi hilang. Kalau kita memandang ke asal, karena segala sesuatu asalnya, bahan bakunya dijadikan dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Pinanya Allah Ta'ala menghilangkan haus beserta dengan banyu, padahal beserta nur kekasihnya. Nah, pahamlah. Ada paham, ada apa-apa ya, begini dulu kita. Nah, pinanya Allah ma'alimakan seseorang model kayak join dengan seorang guru. Arti join itu kerjasama modelnya. Makanya kita kan sudah paham, Allah tuh tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Kada bahajat dengan seorang guru, menghendak ma'alimakan alim aja orang lintuh, tapi Allah yang hendak join model kayak join tenang. Arti join itu bahasa Perancis. Maksudnya model kayak kerjasama dengan seorang guru. Sebenarnya bukan kerjasama. Allah tetap Allah wahdaniyat, tapi Allah menghendaki kusertakan nama engkau, kusertakan zat engkau ketika aku bagawi. Nah, ini yang disebut pemahaman madzukirtu illa dzukirta ma'i. Kada disebut aku melainkan engkau pun disebut. Wa ma arsalnaka illa syahida. Engkau diutus melainkan hanya satu tujuan di antara tujuan yang banyak. Syahida ay hadira ay muballigha. Nah, menyampaikan. Engkau kuutus ke alam semesta ini untuk menyampaikan bahwa aku ada ya Tuhan. Hai Muhammad kekasihku, engkau kuutus ke alam semesta untuk menyampaikan bahwa aku ini ada. Nah, bahwa aku ini berkuasa menghilangkan haus, bahwa aku ini berkuasa menggurakakan banyu. Siapa yang diutus? Nur Nabi kita Muhammad. Walaupun namanya banyak, tapi satu pada asal. Contoh sederhananya, nah, tugasnya Nabi kita ini muballigha, menyampaikan. Coba aja kita cakanya kita tuh kada minum banyu. Kada minum banyu, kita kada tahu bahwa Allah sanggup menghilangkan hilang haus. Cakanya kita kada minum banyu, kada ketahuan. Lalu kita minum banyu. Nah, bismillah.
hanya ketahuan ternyata Allah menghilangkan haus. Sanggupnya Allah menghilangkan haus, banyu yang menjelaskan. Sanggupnya Allah menggurakkan banyu tadi yang menggurak gelagak-gelagak, siapa yang menjelaskan? Api. Sanggupnya Allah ma'alimakan seseorang, siapa yang menjelaskan itu? Guru. Arti menjelaskan yang mengungkayakan, yang dahulu jadi rahasia sekarang kelihatan. Memang Allah itu rahasia, tapi bagi paham, bagi yang sudah mengerti kada rahasia lagi, karena Allah sudah mengutus kekasihnya yang menjelaskan bahwa aku ini ada ya Allah. Nah, kipas angin berputar, ya kalau kerasaan dingin, kipas angin berputar nih. Kita sudah belajar 50 qaidul iman. Kipas angin makhluk. Berarti siapa yang menjadikan angin lalu kita jadi sejuk? Allah. Kipas angin lah ada. Tapi mau kipas angin kita matiin, timbullah ada angin sejuk. Ada harapan. Putar, picik kipas angin lalu berputar, lalu ada sejuk. Nah, lalu nyaman. Hakikat memadahkan yang mendatangkan nyaman sejuk itu memang Allah. Tapi siapa yang memberitahu, yang menjelaskan? Maksudnya filmnya tuh di mana kelihatan? Di kipas angin. Nah. Yang menerangi alam semesta Allah. Matahari kah? Kada. Yang menerangi alam semesta ini lalu jadi tarang Allah Ta'ala. Yang menjadikan cahaya matahari kah? Lain. Tapi pun kada ada matahari, kadep juga ini. Maksudnya Allah kada menjadikan tarang, melainkan bersama dengan nur kekasihnya. Matahari hanya sebutan, asalnya dari mana Allah menciptakan? Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari ada kah kada kamu Allah hendak menerangi jadi ya tarang, cuma Allah kada hakun kecuali bersama dengan kekasihnya. Nah, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Ambil lading, menatak bulu ayam. Nah, ini tak ulang-ulang contohnya nih. Ambil lading, menatak bulu ayam. Nah, landepi ya Tuhan, landep sudah tuh lading ini tuh landep benar pokoknya, sit langsung paget bulu. Nah, gaya takan gaya takan. Nah, ilmu tauhid memadahkan yang menentukan paget itu Allah, bukan lading. Itu ilmu tauhid. Makanya yang dekat dengan bulu ayam itu Allah, bukan lading. Lading itu jauh dengan bulu ayam. Maksud jauh, lading kada menentukan. Kada menentukan paget. Tapi yang menentukan paget Allah. Nah, tapi Allah menyuruh gunakan lading, lalu kita menggunakan lading. Hati pang tetap kita berisi paham, berisi keyakinan yang menentukan paget tetap Allah, walaupun lading kita gunakan. Ada orang yang salah paham karena ia yakin hanya Allah yang memagat bulu ayam, lading kada digunakannya. Nah, kada paham Allah bersifat kalam narnya. Allah bersuruh gunakan lading ya Tuhan. Itu kehendakku sudah jadi Allah Ta'ala. Nyawa beriktikat bahwa aku yang menghasilkan bekas putus bulu ayam memang aku tuh bujur ya sudah. Bujur ya sudah, cuma gunakan lading. Sebab nyawa bila kada maasi, nah, kada aku kabulakan hajat nyawa. Canggih aja gulu ayam tuh Tuhan. Nah, canggih ini. Seharian gak ada pagat-pagat. Padahal ini beretikat tuh yang memutus gulu ayam hanya Allah, bukan makhluk, bukan lading, bukan siapa-siapa, hanya Allah. Wahai Allah, buktikan kekuasaan Engkau. Oh, canggihnya gulu ayam. Bungol ya Tuhan. Di mana bungolnya? Ada maasi. Aku kuasa saja memutus segala sesuatu itu walaupun tanpa sebab, karena aku bersifat tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Tapi aku bakal hendak gunakan lading, karena lading itu ciptaanku, makhlukku. Aku kada bagawi, kada mengabulkan hajat nyawa, melainkan beserta dengan kekasihku. Nah, memang lading itu makhluk, arti makhluk kada memberi bakas, sifatnya 3, tapi Allah menyuruh gunakan.
lalu digunakan lading gayatakan. Tetap kita paham yang menghasilkan putus tetap Allah, bukan lading, tapi lading digunakan. Nah, di mana kita tahunya bahwa yang sanggup memutus itu hanya Allah, yang bagi satu lading. Nah, ketika lading digayatakan hasil putus. Nah, hasil kabul hajat kita. Ketika tajamnya pisau menyentuh bulu ayam, dikabulkan Tuhan hajat kita. Allah bagawi beserta kekasihnya. Nah, maka barakat lading kita jadi kenal bahwa Allah itu sanggup batatak-tatak. Siapa yang mengisahkan Allah sanggup batatak-tatak ini? Lading. Nah, maka lading, banyu, nasi, kipas angin, guru, supir, siapakah seluruh makhluk itu seluruhnya nangkaya film menjelaskan tentang adanya Allah yang bersifat 22. Nah, maka ganallah jasa nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganal benar jasa Sidin yang mengisahkan tentang Allah. Allah tuh baik benar lawan kita. Siapa yang mengisahkan? Nur Nabi kita Muhammad. Sidin yang mengisahkan. Ganal benar jasanya. Jasa apa? Gak sabab Sidin kita pinandu lawan Allah. Dan sabab Nabi kita Muhammad, maka Allah tuh kada jadi rahasia lagi. Allah itu berisi asma az-zahir, sangat jelas di hati orang yang beriman. Sangat jelas. Kenapa Nur Muhammad disebut Nur? Karena menerangkan adanya Allah, maka disebut Nur Narmia. Jelas. Dahulu memang kada ketahuan barakat nur Nabi kita Muhammad yang Allah ciptakan, lalu ketahuan, adakah Allah Ta'ala sekalinya. Nah, maka kehebatan Allah, film tentang Allah, manakib tentang Allah Ta'ala jelas terlihat di nur kekasihnya. Nah, maka Allah Ta'ala ini cinta lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya berucap, wahai kekasihku, ada orang yang berterima kasih lawan aku, tapi kada berterima kasih lawan nyawa, terima kasihnya tuh kutolak. Ada orang memuji-muji lawan aku, jir Allah Ta'ala, tapi nya kada mau memuji engkau, pujiannya tuh kutolak. Ada orang menyaksikan lawan aku, tapi nya lupa menyaksikan jasa engkau, penyaksiannya kutolak. Maka kita jadi pahamlah sekarang, ternyata Allah sebagai Tuhan berisi hamba pilihan yang Sidin kasihi. Allah sebagai Tuhan, paham sudah kita, hanya Sidin yang menentukan. Ya, kalau hanya Sidin yang menentukan, Sidin yang memberi bekas. Tapi Sidin berisi hamba kekasihnya yang namanya tadi Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya, seluruh nama kembali ke situ, karena dari situ tercipta seluruh ya segala yang ada. Nah, contoh misalnya, supaya memudahkan paham, supaya memudahkan paham kita. Cuma ini bilangnya kada paham, jangan dikarasi, berdiaman dia sudah kada apa-apa. Nah, ini untuk kesempurnaan. Ini contoh aja lah, di surat kabar. Nah, ini buku tulis. Nah, ini buku paket matematika. Nah, ini buku cerita. Nah, banyak benar tuh. Itu buku komik, itu buku macam-macam buku, banyak benar. Ambil saja 3 buting gitu loh. Buku surat kabar, buku tulis, buku cerita, 3 aja sudah 3 nama. Jadi ujar ulun, ambilakan bang surat kabar, pian ambilakan surat kabarnya aja pian. Nah, ya kalau contoh aja lah, contoh. Nah, ini surat kabar, nah contoh. Nah, yang pian angkat tuh surat kabar kah, kertas kah? Kada aja surat kabar, kada. Ujar orang yang cinta lawan yang asli, paham mengerti dengan yang asli, yang engkau angkat itu, yang engkau pegang itu, yang engkau bawa itu kertas. Kode surat kabarnya, mana surat kabarnya? Yang nyawa ikut itu kertas. Mana surat kabarnya?
Kalau kita menunjuk itu kertas, memang sebenarnya aslinya kertas. Tunjuk aja, di sini ya kertas, di sini ya kertas, di sini ya kertas. Kalau nyawa memadahkan itu surat kabar, mana? Tunjuk bang, ini surat kabar lah, kertas. Nah, mana surat kabarnya? Amun dihilangkan tulisannya, ambil jadi surat kabar. Nah, ini juga tadi bilang buku tulis kayak itu juga hanya sebatas nama. Surat kabar hanya nama, buku tulis hanya nama, komik hanya nama, buku cerita hanya nama, kitab hanya nama. Mun aslinya adalah kertas jua adanya. Kalau kita membawa buku tulis hanya sebagai isyarat saja, majas saja. Hakikatnya yang kita bawa adalah kertas. Hakikatnya yang kita bawa adalah kertas. Kadang aku mau suruh kabar aja, tarandam, luntur, hilang tulisannya, ampe jadi surat kabar. Tapi tetap aslinya kertas ada. Nah, itu perumpamaan. Nangka itulah seluruh alam semesta. Sebutannya macam-macam, namanya macam-macam, bentuknya macam-macam, ukurannya kada sama, warnanya pun macam-macam juga bervariasi, tapi satu pada hakikat asalnya, yaitu Allah menjadikan dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, satu pada hakikat. Maka nur Nabi kita ini yang walaupun sambatannya macam-macam tadi tuh lah, nah berisi tugas utama. Apa tugas utama? Muballighan, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Kisah tentang Allah. Nah, pian beurut lawan paurutan. Tahu sudah kita yang menggerakkan tangan paurutan Allah, yang mendiamakan Allah. Bila ini hendak mengurut kita berarti Allah yang hendak menyembuhkan penyakit tasilahu kita. Bila ini kada hendak mengurut berarti Allah yang kada hendak. Karena paurutan itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Paham sudah kita? Ya, kalau berarti sebenarnya yang menghilangkan tasilahu kita siapa? Allah. Nah, tapi kawalah kita hanya berdasarkan keyakinan la ilaha illallah aja. Ya Allah, ulun tasilahu nah. Ulun yakin 100% yang menjadikan tasilahu pian, yang menghilangkan tasilahu tetap pian juga. Ya kah ya Tuhan. Inggih. Nah, nyawa datangi paurutan tuh nah. Datangi paurutan. Pat beurut di situ bapadah baik-baik, beadab, katok, jangan mengguyang rumah orang. Dikatok bujur-bujur, ya Tuhan beadab datangi. Bila inya mau urut nyawa, hakikatnya aku yang mau. Bila inya menggerakkan tangannya, berarti aku yang hendak menyembuhkan nyawa tasilawan itu. Karena inya di bawah kekuasaanku. Nah, kada Tuhan naik. Bapak urung punya paurutan, makhluk juga. Maka pian yang menyembuhkan, lain paurutan. Urung kada hakun tolak ke paurutan. Nah, jangan kayak itu ya Tuhan. Keyakinan nyawa itu bujur, sudah bujur. Nah, cuma tetap datangi paurutan. Maka paurutan itu makhluk Tuhan. Bujur ya sudah. Aku yang hendak. Aku kadang mengabulkan hajat nyawa, melainkan engkau datangi paurutan. Nah, kada Tuhan naik dahakon ulan, kada hakon ulan menggunakan jasa paurutan. Ulan pian aja bakacak. Bungol ya Tuhan. Nah, berapa kali bungol itu Tuhan? Nah, inilah yang disebut pengikut iblis narangnya. Kada mau menghormat lawan Nabi Adam. Padahal menghormat lawan Nabi Adam hakikatnya menghormat dengan Allah. Nah, cumanya kada paham. Kada paham gengsi iblis ini kan Tuhan. Parasanya Nabi Adam ini anom parasanya. Padahal cakainya memandang ke asal, iblis ini hormat. Cuma inya kada memandang ke asal, parasanya inya hormat dengan Nabi Adam saja. Nah, kada melihat ke asal. Allah sudah berucap jar Allah Ta'ala, ma dzukirtu illa dzukirta. Aku kada mau bagawi melainkan aku sertakan nur kekasihku. Nah, nyawa kada ku hilangakan tasilahu kecuali engkau beurut dulu. Nah, kita diurut oleh seorang paurutan. Nah, dengan keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan tasilahu kita hanya Allah, ya kalau
Nah, maka paurutan ini baisi tugas. Apa tugasnya? Muballighan, menyampaikan. Apa yang disampaikannya? Kekuasaan Tuhan yang kawa menghilangkan tasilahu. Maka pilim hebatnya Allah menghilangkan tasilahu kalihatan di paurutan itu. Nah, cakanya kita kadang mau baurut di rumah aja. Aduh, jam kuliah kesakitan betis. Karena tagawil apakah bawa berjalan, aduh, ujar bini makanya baurut banyak ai. Kadang aku aja. Aku ini hendak bertauhid aja. Nah, padahal kita mendatangi paurutan bukan berarti kita bertauhid. Itulah hakikat tauhid. Kita mendatangi kisah Allah, cuma di situ kisahnya kelihatan. Nah, hormati, hargai sabab. Nah, datangi paurutan, cil, urutakan betis ulun, menyurung. Nah, bilanya mau urut, hakikatnya Allah yang hendak. Nah, lalunya bergerak berdiam, Allah yang menggerakkan. Maka kisah Allah nampak di paurutan. Nah, siapa hakikat paurutan ini? Apa tugasnya? Paham sudah kita. Nah, tugasnya muballigh, menyampaikan. Memang nama banyak, tapi satu nama, satu asal, satu pandangan kita. Lalu seandainya kita ini hanya ingat lawan Allah, lupa lawan jasa Nabi kita Muhammad SAW, Allah tolak. Ingat kita tuh ada sah ya Tuhan. Nah, seandainya kita paling hanya memuji nabinya, hanya menyanjung rasulnya, hanya ingat dengan kekasihnya, seolah-olah kita melupakan Allah Ta'ala. Kayak apa nih tuh? Allah terima. Nah, asal syaratnya sudah paham aqaidul yang 50 tadi. Nah, makanya kada boleh memandir tentang nur Nabi kita Muhammad kalau belum pacah dulu 50 aqaidul iman. Nah, apa yang 50 apa aja? Tadi ingat kah? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40 dua cara Allah bagawi dengan lawanannya 4, 3 sifat makhluk dengan lawanannya 6, di total 51. Lebihan 1 50. 52 hitungannya menurut pian, nah lebihan tuh di manakah tuh pian membuat mentina ketak 52. Nah, paham 50 nih tuh hanya kita bagimit memaham tentang kekasih Allah Ta'ala ini. Jadi kita disuruh ingat lawan Tuhan, jangan lupakan barakat Nabi, jangan lupakan jasa Nabi. Bahkan barang siapa memuji akan kekasihnya, kekasih Allah nih Nabi kita Muhammad nih, nah menyanjung, jangan takutan, jangan dianggap kita syirik. Ya bisa orang salah paham, buntung bercobur dan tuh syirik dia. Model kayak menganggap Nabi itu sebagai Tuhan, ada aja kita nyawat sudah dalam tentang berarti 20 belum lo kok bisa nyawa yang syirik kok. Namun kita sudah berapa kali tamat mulai sifat 20. Nah kayak itu jawab jak itu nya pindah lantih-lantih muntong ini bun itu je bemulitan tuh syirik je, terlalu berlebihan menyanjung Nabi je, mau nyawa yang syirik. Nah ziarah kubur itu syirik ya ada. Ziarah kubur kada syirik. Ziarah kubur itu sama seperti kita minum banyu. Sama seperti kita makan nasi. Ziarah kubur sabab, minum banyu sabab. Orang yang sudah paham 50 aqaidul iman mengerti sudah. Sabab kadang memberi bakas, cuma Tuhan menghendaki mengabulkan hajat kita ketika kita mau menghormati dan menghargai sabab. Nah, menghargai sabab hakikatnya menghargai Allah. Kenapa? Karena sabab karyanya Allah. Memuji kekasihnya Nabi Muhammad hakikatnya memuji Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad karyanya Allah. Nah, gunakan ya Tuhan sabab, gunakan puji sabab, walaupun sabab itu namanya A, B, C, tapi kita paham sudah siapa asalnya, kekasih Allah. Nah makanya orang-orang wali itu gawiannya memuji aja, ketujuh memuji, walaupun sambatannya makhluk yang dipuji, tapi mereka itu sinyalnya sampai kepada Allah, sinyalnya sampai kepada Allah.
Anang ini aja bagus bener, orangnya aja suaranya mantap, orangnya pemurah. Hakikatnya memuji Allah walaupun sebutannya Anang. Nah, itu orang wali. Jadi ziarah kubur bagus, kada sirik, kada beda, sama seperti kita minum, mengharap rahmat Allah, mengharap kabul hajat, sama seperti kita minum mengharap hilang haus, sama, kada berbeda. Kita sudah belajar tauhid aqaidul iman yang 50 tadi, bahwa sabab kada memberi bakas. Berarti jah datang ke kubur itu menyembah kubur kah? Nah, makanya dilihatin apa yang orang gawe. Orang yang dikubur itu ucapannya mungkin kita hakun mendengari, yang telinga gucik tuh mau mendengari ucapannya Allahumma. Nah, ya Allah, ya kada. Nah, ya Allah, ucapannya ya Allah juga. Maka itu ujar di Burdah, ujar Muhammad Al-Busiri di Burdah nih, puji aja Nabi itu sepuji-pujinya. Ada mungkin juga kita menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan, karena kita paham Nabi itu makhluk, tapi walaupun makhluk ada kelebihannya, kekasih Allah. Nah, kekasih Allah, ayo kekasih Allah. Memuji Nabi kita Muhammad hakikatnya memuji Allah, karena ini karyanya Allah. Kada sangalih-ngalih nah Cinunur maulah limping, nah keluar pulang Cinunur. Cinunur maulah limping, jara Cinunur ini limping kebanggaanku nomor 1 sedunia, baik rasanya, baik harumnya maupun penampilannya. Sudah bocap nengkai itu Cinunur, limpingku ini nomor 1 sedunia, penampilannya, rasanya, aromanya. Sakanya datang pian bau teh sapi aja pian, sehari kayak Cinunur pedakan bau teh sapi. Gara saya pulang, rasa ludahan tuh aja. Nah baik, napa penampilannya hangit ninto aja. Bungol aja Cinunur ini nenek. Berapa kali bungol sudah menyambat. Jangan dicela, tapi puji. Melihat limping yang dipadahkan diisbat sudah oleh si Cinunur, ini limping terbaik sedunia, aromanya, warnanya, rasanya kita lihat tuh, dasar bujur jepian kita, dasar bujur wahai Cinunur. Nah, limping ini dasar harumnya, aromanya luar biasa. Nah, dasar mantap banget dirasai, dasar zaman luar biasa tuh Bang. Nah, memuji limping siapa yang kehimungan? Cinunur. Yang kehimungan tuh Cinunur, limping ini ya makhluk juga. Memuji limping yang kehimungan siapa? Cinunur. Nah, kehimungan ini bahasa kita, bahasa Arabnya ridho. Nah, siapa yang senang kalau kekasihnya dipuji? Allah. Allah yang senang. Nah maka setelah kita paham ini sekilas sajalah, sekilas asal paham mengerti itu. Kada usah terlalu dalam-dalam, adabnya dijalankan. Terlalu dalam-dalam tercampur kena ngalih bapuat. Okay. Ingat sekadar paham aja, adab jalankan. Apa adabnya? Pahami dulu bahwa Nabi kita Muhammad SAW makhluk yang paling dicintai oleh Allah, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling berjasa bagi kita, dua. Nah, sidin yang paling dicintai oleh Allah, satu. Sidin yang paling berjasa lawan kita, dua. Nah, apa jasa sidin? Yang tadi Bang sudah. Sabab sidin, barakat sidin, kita dapat nikmat. Apa nikmat kita? Hilang haus, nikmat kada? Nikmat. Sabab siapa? Berkat banyu. Apa hakikat banyu tadi? Paham sudah. Nah, jadi kita dapat nikmat ini sebenarnya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jasa Nabi itu ganal banar. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat paham, nikmat hidayah, nikmat taufik dan lain sebagainya. Seluruhnya itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mun sudah kita paham sidin paling dicintai oleh Allah, sidin yang paling ganal jasa lawan kita, nah balas jasa dong. Jar guru sakumpul bahari, balas jasa dong. Kayak apa cara membalas jasa kepada sidin? Nah, sederhananya dua. Doakan sidin,
doakan umat sidin. Nah, minta. Jadi jangan kada ingat kita mendoakan Nabi dalam sehari-sehari. Mun kawa imbah 5 waktu, mun kada kawa pagi sore, mun kawa sekali barang sekali dalam sehari semalaman mendoakan Nabi. Bah, jangan sampai kita dipadahkan orang kada tahu dibalas jasa, kada pernah mendoakan Nabi, walaupun Nabi kada berhajat dengan doa kita. Nabi itu sak ibarat drum sudah penuh dengan rahmat Tuhan, ibarat drum berisi air sudah penuh, kada mengharap lagi apa-apa dari kita tuh, kada mengharap apa lagi, sudah penuh. Maka bila kita mendoakan Nabi, hakikatnya manfaat doa itu kembali kepada kita. Doakan Nabi. Maka doa yang khusus yang sudah Nabi ajarkan, bacaan kalimatnya yang sering kita baca. Nah, itu disumpul dibaca juga waktu guru masih hidup. Tahu lagi wah inilah ada tahu panggilun. Nah, yang itu di zaman corona dulu wah ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Baca 3 kali imbah 5 waktu. Kada kawa imbah 5 waktu pagi sore, kada kawa pagi sore, sehari semalaman sekali. Karena dalam sehari semalaman ini kita ini dapat nikmat terus dari Allah, nikmat yang mutawatirah terus menerus, kada babagatan, berkat sidin. Berkat sidin. Nah, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Tulisannya ada sudah. Dan kita sudah mempraktikkan itu di setiap 5 waktu asal berjemaah aja kita. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, sudah lekotoroh 11 kecuali imbah subuh 27. Anjar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah 3 kali. Napa itu alasannya? Sudah juga itu alasannya kita kenapa membaca itu. Imbah tuh hanya berbiji mata 3 kali. Itu ijazahnya sudah ya kalau. Nah, hanya bebuncalak mata. Nah, imbah ninto hanyar membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh 3 kali. Barang siapa membaca itu sekali aja, kalau bisa 3 kali. Sekali aja membaca. Nah, maka Allah tugaskan 70 malaikat menulis pahala sagan orang ninto selama 1000 hari. Ayo. 70 malaikat ditugaskan Tuhan menuliskan pahala sagan si orang yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1000 hari. Sampai-sampai di situ kalimatnya mauyuhakan malaikat. Ayo. Maka kita membaca 3 kali. Hari-hari pulang adalah abut malaikat yo. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlu. Cuma malaikat Allah taala itu banyak benar. Ada kehitungan. 70.000 masuk ke bawah aras tuh. Di aras tuh ada lawang masuk ke situ 70.000, kada keluar lagi tiap hari itu. Masuk 70.000 kada keluar lagi. Isuk pulang masuk pulang 70.000 kada keluar lagi. Banyak. Sambatannya mau yuhakan tuh itu hanya sebagai sekadar majas saja. Artinya saking kebanyakan. Bahkan sebagian ulama memadahkan pahala orang yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kawa dihitungi oleh malaikat yang khusus menghitungi jumlah hujan yang turun ke bumi. Malaikat ini ahli pian, ahli benar. Berapa titik hujan yang turun menyentuh ke bumi ini kawanya menghitung berapa titik yang tanah. Berapa titik banyu hujan yang dari langit turun ke bumi kawanya menghitung. Ahli benar malaikat tuh. Kau menghitung kita, coba kan dihitung pian. Nyanyuk tuh pang menghitung. Kadusah hujan banyu diimbir aja tuh pasangnya berapa titik kada kalau kita menghitung. Apalagi banyu hujan yang turun dari langit ke bumi teh. Tapi malaikat sanggup menghitung. Tapi malaikat yang khusus menghitung berapa jumlah banyu hujan gugur ke bumi itu mengakui kada sanggup ulun wahai Allah menghitung pahala orang yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Rukinya muka ada pembacaan ini. Pertama,
balas jasa kita modelnya nang kayak itu tuh pada kita kada kau balas juga kalau kita mandul artinya di situ jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa sederhananya artinya ya Allah nah ulun kada sanggup membalas jasa lawan kekasih pian haja yang membalasakan salayak-layaknya nah pian haja yang membalasakan jasa nabi kami ini nah salayak-layaknya ulun kada sanggup itu pemahaman jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah berapa kali membaca? 3 kali kah? Sekali kah? Kalau kita berjamaah imbah 5 waktu baca 3 kali. Imbah ninto hanya mendoakan kuitan rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuitan berjasa kada lawan kita? Berjasa. Siapa aslinya kuitan itu hakikatnya? Nah, kembali ke situ pulang. Nah, tetap kita mendoakan kuitan. Hilang keberkahan hidup amun kita dalam sehari ini lupa mendoakan kuitan. Jadi mbah tutong sembahyang salam tuh jangan langsung hendak berdiri buka kecuali dia hendak behira sudah menahan ini nah mulai rakaat Allahu Akbar sudah bergejolak parut ini maka jadi imam pulang. Ya kayak apa ini nah ya di hati bergurun seorang kayak apa ini ya solusinya. Allahu Akbar bercepat iya aja kan menggerigit sudah bertuntung salam nah bawirit kah mun bawirit tumbur orang sama sikitan nah ayo langsung melacong silahkan kada apa-apa itu namanya darurat militer 1 kada apa-apa ya saja ini anak bahira kada pada kada gawian timbul baugah aja langsung kada mau bawirit di antara wiritan yang jangan tertinggal nah balas jasa dong. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Kayak apa tulisannya? Rasanya sudah pernah tulisan bahari itu. Bahari pang. Karena pian cari ya yang tulisan buan admin ada tulisannya buan yang anu ni ada aja ya. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Apalagi kita umur tua ada membaca itu ruginya maka pahala sebagai bakal kita di akhirat. Ini malaikat haja kauyuhan menulis. Ayo, nulis pahalanya itu kauyuhan, kada kau menghitungi. Kenapa sampai Allah Ta'ala nang itu membalas dengan pahala yang luar biasa? Ujar Allah Ta'ala, inyanin itu ada perhatian dengan kekasihku. Nah, hanya dengan perhatian sudah kaya itu Allah membalas. Hanya dengan perhatian sudah kaya itu Allah membalas. Apalagi amun kita katuju baparak lawan Nabi. Nah, maginnya curahan rahmat Allah tuh kada bigiri hisab. Apa kemarin maksud katuju baparak lawan Nabi paham sudah lo kan? Nah, mun hendak baparak lawan Nabi modal dasarnya 4 dulu nah. Pun jauh lawan Nabi jauh dari rahmat Allah. Parak lawan Nabi dekat dengan rahmat Allah. Modalnya 4 nih hafal sudah pian. Nah 4 modalnya nah 1 menuntut ilmu fardu ain. Kedua sampurnakan kewajiban kita. Nang ketiga gawi yang sunnah walaupun samampunya. Nang keempat bawirid dari wirid baguruan kita. Ini modal utama hendak baparak lawan Nabi. Modal utama. Bila sudah kita ada bisi 4 nangka itu, orang parak sudah. Tinggal lagi kita berusaha untuk melihat lawan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramaliyah kita ganang, inilah akhlaknya Rasulullah. Nah, ba'udu, inilah akhlaknya Rasulullah. Masuk ke masjid batis kanan badahulu mun batisnya ada lah mun kada ada jangan dipaksakan masuk lu inilah akhlaknya Rasulullah. Makan tangan kanan inilah akhlaknya Rasulullah. Makan itu kadang mesti harus 3 jari memang Nabi 3 jari makan tapi yang dimakan tuh roti amun rawon makan 3 jari. Kada usah nih menuruti anak mutabaah makan rawon 3 jari. Panasnya ini. Nah, kada cocok, sesuaikan keadaan juga. Nah, sesuaikan. Jadi ngalih juga, mung kada paham, kada mengerti. Jadi kita tuh perlu pemahaman yang luas, jangan kolot ya kita, jangan jumut kita. Nah,
Nyawa ini kada bejanggut ya, kada bujur-bujur mengikut sunnah Rasul. Penuh hati 3 bilah janggut sidin. Hah? Jurun mun bujur-bujur mengikut sunnah Rasul labat janggutnya kada 3 bilah bang nangai. Hah? Jadi jangan mudah manu orang tuh jangan. Sesuaikan kondisinya. Udah muslim mah deh ulun nyawa ini kada mau Rasulullah aja. Kada bejanggut pun lihat hadang dulu julun nih kenapa kadang 3 bilah. Aduh, ada orang dulu menangis benar melihat khatib ketika khutbah. Jadi khatib luar biasa itu menghayati lawan isi khutbah kok. Padahal kadanya kagandangan kambingnya yang hilang. Gara-gara si khatibnya janggutnya 3 bilah. Jadi menangis benar yang melihat nih aja. Jadi khatibnya makin bersemangat khatib nih. Luar biasa orang banyak menangisan mendengar khutbah kok. Padahal kada. Yang di situ menangisnya bagi pelir terkapit. Di situ menangis yang kagandangan kambing yang hilang. Nah, jadi mun cagar kada pangulun mahina janggut lah, janggut tuh bagus sunnah Rasul, tapi sunnah itu mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum. Bukan hak tuqatih. Kalau kewajiban hak tuqatih. Tapi kalau sunnah mastata'tum, samampunya, jangan dipaksa-paksakan. Nah, itu. Tapi kalau kewajiban kita wajib sempurna. Itu. Ini tadi nah doakan kuitan, balas jasa lawan kuitan. Doakan Nabi, nah jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Ada catatannya lawan admin tersanya kalau pian anak melihat catatan ada catatannya telah. Nah itu. Nah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ambil di Facebook kayak ini. Banyak tarik-tarik itu. Lester. Lester. Gila.